Hey Otsumagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat ya nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Siang ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi. Untuk full summary chapter 1069 ini kemungkinan keluarnya agak delay ya, karena ada beberapa faktor penyebab Redon tidak mengeluarkan ringkasan lengkapnya tersebut. Spoiler kita kali ini lebih banyak dari sebelumnya dan di dalamnya semakin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada kejutan baru pada spoiler kita kali ini. Nah, inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada pengungkapan pertarungan dari Luffy dan juga Rob Lucci di Egghead. Ada detail yang lebih unik yang akan kita dapatkan di sini. Akan ada lebih banyak lagi informasi yang kita dapatkan di chapter ini. Salah satunya yang juga menarik adalah kita banyak lebih mengetahui tentang keterangan Gear 5 yang dilihat oleh Vegapunk pada tubuh Luffy. Sangat menarik kan? Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, seperti biasa ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1069 kita kali ini diberi judul Everything Exists for a Reason. Nah, mungkin judul ini akan berhubungan tentang rahasia dari buah iblis Gomu Gomu no Mi yang sedikit demi sedikit sudah terungkap. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang kembali menceritakan kisah dari Germa 66 dan kali ini dalam flashback yang dimiliki oleh Vinsmoke Jaji dan juga Caesar Clown terlihat sebuah kapal di sana. Nah, ini adalah pusat penelitian dari organisasi Meds dan dibiayai oleh Dewa Fortune yang juga dikenal sebagai Raja Rentenir dalam salah satu tamu di pesta Big Mom pada saat di Volcanic Island. Chapter 1069 dimulai dengan Rob Lucci yang mencoba untuk menyerang Luffy. Kaku dan juga Stacy mencoba untuk menghentikan Rob Lucci karena mereka masih belum mendapatkan izin dari pihak marinir untuk melawan seorang Yonko. Alasannya adalah karena pertarungan apapun dapat menyebabkan sebuah perang. Luffy yang terlihat melihat Atlas yang rusak parah, jadi dia pun menyerang Rob Lucci terlebih dahulu. Panel kemudian dipotong kembali dan sekarang kita menuju ke markas besar dari Angkatan Laut. Di sana terdapat Akainu yang bertanya di mana Kizaru sedang berada saat ini. Seorang marinir melaporkan bahwa Kizaru sudah meninggalkan markas besar dan menuju ke Pulau Egghead. Kita kembali lagi ke Pulau Egghead. Luffy dan juga Rob Lucci kemudian langsung melakukan pertarungan sengit. Luffy kemudian langsung menggunakan Gear 5 dan Lucci menggunakan bentuk Awakening-nya. Awakening dari Rob Lucci sendiri berbentuk sangat mirip seperti bentuk hibridanya yang ramping. Bulu hitam Lucci terlihat seperti api ataupun awan hitam. Dia juga memiliki gumpalan awan yang terlihat seperti uap hitam yang mengambang di lehernya, mirip seperti Luffy pada mode Gear 5. Panel lain pun menceritakan bahwa Sentomaru muncul dengan beberapa serapim yaitu Snake, S-Hark, dan S-Hawk. Serapim ini tidak dapat diperintahkan langsung menggunakan Denden Mushi, jadi Sentomaru harus berada di sana bersama dengan mereka. Ini bertujuan untuk memberikan mereka perintah. Bocoran kali ini pun terungkap bahwa ada tingkatan otoritas untuk bisa memerintah seorang serapim. Tingkatan tersebut antara lain yang paling tinggi adalah Gorosei, Vegapunk, Sentomaru, dan terakhir siapapun yang memegang chip perintah. Nah, chip perintah ini pun dipegang sekarang oleh CP0. Sentomaru lantas memerintahkan S-Bear untuk menyerang CP0. Di sisi lain, terlihat Jinbe dan Chopper berlari membawa Bonnie. Mereka bertemu dengan seorang serapim. Jinbe pun sangat kaget saat melihat S-Shark yang berwujud dirinya sendiri. Sementara itu, Kaku dan juga Stacy sibuk menghindari serangan dari S-Bear. Mereka tidak mau melawan dan merusak serapim. Sekarang kita akan menuju ke kelompok dari Nami. Mereka semua sedang menonton apa yang terjadi di monitor. Mereka kaget dan tercengang melihat Gear 5 milik Luffy. Vegapunk asli pun lantas muncul di hadapan mereka. Mata Franky berubah menjadi hati saat mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah Vegapunk yang asli. Vegapunk lantas bertanya kepada kru bajak laut topi jerami, apa bentuk baru dari Luffy itu? Nami menjawab, mereka juga tidak tahu, tapi dia pikir itu harus menjadi kekuatan Gomu Gomu no Mi yang baru. Vegapunk mengatakan Gomu Gomu no Mi tidak pernah tercatat di buku ensiklopedia buah iblis. Vegapunk mengatakan wujud baru Luffy itu terlihat seperti Nika, dewa yang hanya bisa ditemukan di teks kuno. Vegapunk mengatakan mungkin nama Nika sudah terhapus dari sejarah, tapi selama orang terus mendoakannya, keberadaan dari Nika tidak akan pernah hilang.
Vegapunk juga mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi lahir dari keinginan manusia. Hal yang sama juga berlaku untuk buah iblis. Buah iblis adalah kemungkinan evolusi manusia yang diinginkan seseorang. Setiap kemampuan mewakili keinginan seseorang akan menjadi apa mereka nantinya. Nah, karena keinginan itu sangat tidak wajar, mereka lantas dibenci oleh laut yang merupakan ibu dari alam. Itulah sebabnya kelemahan Akuma no Mi adalah air laut. Semua pengguna kemampuan yang menanggung kutukan itu pada dasarnya hidup di masa depan yang pernah diinginkan seseorang. Nami dan semua kru bajak laut topi jerami yang mendengar hal ini pun tertegun. Vegapunk pun mengatakan, bukankah dunia ini sangat menyenangkan, bukan? Jadi sedikit demi sedikit kita hampir akan mengetahui rahasia dari apa sebenarnya itu buah iblis. Dari mana buah iblis ini berasal dan bagaimana bisa buah iblis itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda di tiap bentuknya. Vegapunk akan menjabarkan itu semua termasuk dengan rahasia-rahasia besar yang dimiliki oleh buah iblis milik Luffy yang tidak ada dijelaskan dalam ensiklopedia. Ini berarti hanya segelintir orang saja yang tahu mengenai mitologi dari Dewa Nika ini, terutama orang-orang yang masih hidup dari abad kekosongan. Karena dalam pengetahuan era ini 0% kemungkinan ada orang yang mengetahui makhluk mitos ini. Mungkin tidak hanya di dunia One Piece saja yang tidak tahu menahu tentang Dewa Nika ini. Bahkan kita di dalam dunia nyata mencari referensi tentang Dewa mitos Nika, sama sekali tidak menemukan titik terang mengenai sejarah Dewa Nika. Mudah-mudahan saja nanti kedepannya akan terjawab ya, bagaimana awal dari Dewa Nika yang dikatakan berada dalam teks kuno. Bagaimana bisa dia mempunyai tubuh karet serta kemampuan imajinasi yang luar biasa dari Dewa mitos ini. Jadi Gorosei dan juga Im Sama akan punya andil untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana sebenarnya sejarah Dewa mitos Nika yang dikenal sebagai prajurit pembebasan di masa lampau. Sayangnya, penjelasan yang menebarkan tersebut kembali terpotong. Kita kembali melihat Luffy versus Lucy lagi. Mereka bentrok. Luffy terlihat tersenyum dan tertawa sepanjang waktu. Dia melompat-lompat bersenang-senang sambil menghindari serangan dari Lucy. Luffy menggunakan serangan baru bernama Gomu Gomu no Mogura. Dia mengubah lantai menjadi kepalan yang meninju perut dari Lucy, membuat Lucy muntah darah dan menghempaskannya. Luffy lantas kemudian berhenti sejenak ketika dia melihat Sentomaru. Luffy menyapa Sentomaru dan berbicara ramah dengannya saat dia melompat-lompat. Kita pun akhirnya bisa mengetahui bagaimana masa lalu yang dimiliki oleh Sentomaru. Dulunya Sentomaru dijemput oleh Vegapunk dan dia dibebaskan dari kehidupannya yang miskin. Jadi dia berhutang banyak kepada Vegapunk. Yups, karena itulah sebab alasan Sentomaru memilih bertarung dengan CP0. Setelah itu pun Sentomaru meminta sesuatu kepada Luffy. Sentomaru berkata, "Hei topi jerami, tolong bawa pergi Vegapunk bersamamu." Rob Lucci pulih saat Luffy dan juga Sentomaru sedang berbicara. Lucy lantas menggunakan Soru untuk menyerang dengan ganas dan menyerang Sentomaru dengan Shigan. Sentomaru terlihat terluka cukup parah. Lucy pun terlihat memerintahkan anggota dari CP0. Yang perlu kita lakukan hanyalah melenyapkan komandan. Serafin, patuhi perintah kita. Luffy terlihat kaget dan juga marah. Luffy pun berteriak, "Pria kapap!" Yaps, mungkin itu saja spoiler lengkap yang kita dapatkan di pagi ini ya. Untuk manga low quality-nya kemungkinan diprediksi akan turun di siang ini. Jadi sebentar lagi kita akan bisa melihat bagaimana pertarungan yang unik antara Gear 5 Luffy melawan Awakening dari Rob Lucci. Tidak akan ada full summary dari Redon di hari ini. Jadi untuk review chapternya bersabar. Mungkin paling lambat Tamagon akan upload besok siang, oke? Yaps, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita beraktivitas.